Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak punya Ustaz sebelumnya. Tadi jenengan mengatakan bahwa menjadi ustadz itu sangatlah sulit. Dan saya sepakat memang menjadi ustadz sangatlah sulit. Tadi jenengan juga mengatakan bahwa belajar 9 tahun saja tidak cukup untuk menjadi ustadz, harus belajar dan terus. Saya ingin saya tawarkan begini Ustaz. Di dalam surat Fussilat ada ayat yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan juga hadis Nabi balighu anni walau ayah. Salah satu tugas ustadz bukan hanya guru, tapi juga kalau di arti bahasa mungkin guru, tapi salah satu tugasnya adalah berdakwah. Mungkin pertanyaan saya, kalau misalnya ustadz itu harus minimal seperti jenengan, lalu bagaimana kaum muslimin yang lain, padahal jangkauan seorang ustadz itu saya yakin sangat sempit. Contoh yang hadir di sini saja masih jauh lebih banyak yang tidak hadir. Lalu bagaimana kalau tadi dibatasi harus seperti ini dengan sehingga para juru dakwah yang tanda kutip mungkin ala kadarnya di desa-desa terpencil, apakah mereka juga tidak punya kesempatan yang sama seperti panjenengan untuk menjadi seorang ustadz? Demikian Ustaz Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bagus sekali pertanyaannya ya, tapi Bapak Ibu rahimakumullah ya, bedakan ya ustadz yang kami maksud dengan dai. Bedakan ya. Dai itu artinya orang yang berdakwah. Berdakwah itu hukumnya ada dua. Kalau jenengan baca nanti di surat At-Tahrim itu ya, nanti penjelasan ulama tentang surat At-Tahrim itu, berdakwah itu hukumnya dua. Ya, yang satu ya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jadi setiap seseorang yang mengaku mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim itu bisa menjadi fardu ain baginya untuk berdakwah. Kapan? Berdakwah kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berdakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah daripada yang buruk. Itulah maksudnya balighu anni walau ayah. Itulah maksudnya wa ma alaina ilal balag, tidaklah kewajiban kita kecuali untuk menyampaikan. Maksudnya apa? Ngajak. Itu setiap kita wajib. Orang yang nggak sholat diajak untuk sholat wajib, kalau itu keluarga kita sendiri, fardu ain. Kapan menjadi fardu kifayah? Kalau bukan keluarga ya. Jadi kalau bukan keluarga, masyarakat, selama sudah ada orang yang mengajak kepada kebenaran, mencegah daripada kemaksiatan, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Yaitu penjelasan di surat At-Tahrim. Jadi beda ustadz dengan dai. Kalau dai, kita memang ditugaskan menjadi dai Allah di dunia ini. Paling tidak dai untuk keluarga kita sendiri, untuk istri, anak, suami, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Justru diam kita itu malah menjadi dosa. Membiarkan keluarga kita bermaksiat tanpa mendakwahi mereka, dosa. Lah terus yang dimaksud ustadz itu apa? Menjelaskan halal dan haram, memberikan fatwa ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Itu yang kami maksudkan. Ini butuh ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain dikatakan orang yang bermudah-mudahan ya mengatakan ini halal, ini haram, padahal yang halal itu ternyata haram, yang haram itu ternyata halal, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah pesen kursi di mana? Di neraka. Ya, maksudnya apa yang tidak bermudah-mudahan itu menjadi ustadz itu sulit, itu maksudnya apa? Kalau kita memfatwakan sesuatu, menjawab ini hukumnya apa, halal apa haram, nah ini berat ini ya. Maka tapi ada kaidah berikutnya di dalam Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sesederhana itu. Jadi kalau misal jenengan ditanya sama istri perkara haid, jenengan nggak paham, maka apa yang jenengan lakukan? Tanya sama ustadz, sesederhana itu. Karena jenengan misal kuliahnya di ITB, setiap hari ngurusi oli ambek mesin misal, ya kan? Nah, kalau jenengan suruh baca kitab ya kesusahan kan. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Zaman sahabat aja nggak semuanya jadi ustadz. Ada yang jadi ahli perang ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu hafalan Al-Qur'annya sedikit. Khalid bin Walid sendiri yang mengatakan dalam riwayatnya dia tidak hafal Al-Qur'an kecuali sedikit. Pertanyaannya, Khalid bin Walid masuk surga apa tidak? Loh, masuk surga.
Jadi masuk surga nggak harus jadi ustadz, ya nggak harus jadi ustadz ya. Passionnya masing-masing, cuma harus soleh. Ya, jadi tolong dibedakan ustadz dengan dai. Kalau dai, setiap kita wajib menjadi dai, minimal dai kepada keluarga sendiri, ngajak sholat, nyuruh nutup aurat dengan baik. Yang belum pakai kaos kaki, istrinya, anak perempuannya disuruh pakai kaos kaki, karena wajah dan tangan itu adalah batas aurat. Selain daripada itu, menurut mayoritas ulama adalah aurat yang harus ditutup ya. Kalau belum pakai kaos kaki, ya jenengan kita sebagai suami, anak istri kita ya, kita dakwai akan hal itu, wajib ya. Tapi kalau misal ada anak istri kita tanya masalah waris, tanya masalah hukum ini, tanya masalah hukum ini, ya itu ya susah untuk jadi ustadz ya. Terus gampangnya gimana? Ya tanya sama ustadz yang sudah belajar, memang dari kecil dia sudah dikhidmatkan umurnya, waktunya untuk belajar ilmu agama. Kemarin belum lama juga ketika ada daurah darah wanita yang ini bukan di Mojokerto tapi di Sidoarjo, ada seorang ibu-ibu juga, ternyata sama kejadiannya, sama. Dia habis keputihan flek sehari, tapi kalau yang tadi kan 2 hari ya, dia habis keputihan fleknya sehari. Dia ragu, ini dia masih suci apa enggak ini, oh dia sudah suci apa belum ini, dia ragu. Kemudian tanya suaminya, salah apa benar ibunya? Ya bener, kalau masalah agama kalau nggak tahu tanya suami, bener apa salah? Ya bener, yang salah suaminya. Dijawab langsung sama suaminya ya, kata suaminya apa? Ya tunggu aja sampai bersih, ya tunggu saja sampai bersih. Jadi ini lebih parah lagi ya, karena anak gadisnya aja udah kuliah ya. Berarti dia dari awal nikah sampai umur hampir 50 tahun itu ya kan. Jadi kalau haid itu setelah ada keputihan flek itu sehari dia nggak sholat. Kenapa? Karena fatwa dari suaminya. Nah ini nggak boleh. Nah jadi ustadz berat itu apa? Itu tadi, karena kalau kita mengeluarkan fatwa berdasarkan ilmu, karena nggak boleh kita menyampaikan sesuatu dalam agama tanpa dalil, nggak boleh ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, apa bedanya dengan ngarang bebas, penulis cerpen? Nggak ada bedanya gitu ya. Ya kita tujuannya itu ada dalil. Itu yang saya maksud susah. Tapi kalau dakwah wajib ya, kita kepada istri, anak, orang tua, saudara, saudari, kerabat wajib. Tapi kepada masyarakat fardu kifayah. Mungkin itu ya, Bapak ya, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk terus semangat berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai.